Yesus Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi datang menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kami datang padamu, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi datang menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari kita dengan segenap hati datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi datang menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi datang menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkaulah Raja yang kami sembah, yang kami puji. Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan. Engkaulah Raja yang kami muliakan. Sembah Dia. Tiara masih kaya lama-lama. Tiara masih kaya lama. Yesus Raja. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Berkati kami Tuhan dari gunung kudus-Mu. Yesus Raja. Siapa papa yang resik kaya lalamu. Engkau Tuhan.
Kami sambut Engkau ya Tuhan. Engkau yang terindah, Engkau yang termulia. Sikara papa lama sikara. Yesus Tuhan kira lama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus.
puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Engkau yang kami sembah, kami sambut Engkau Tuhan, yang datang bagi kami, bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, Yesus Raja. Engkau yang terindah, lagi mulia, yang kami agungkan. Engkaulah segala-galanya Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Yesus Tuhan. Kami pandang tatamu yang kudus ya Tuhan. Bawa kami masuk ya Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam hadirat-Mu. Bawa kami di tempat kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan
Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Bawa kami masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi hati ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi hati ini. Ku sembahkan, ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi hati ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Nyata dalamku, dalam hidup kami Tuhan.
Tersungkur di kakimu. Ya Tuhan, ya Tuhan, seperti seorang penyakit kusta ya Tuhan yang datang kepadamu, tersungkur di bawah kakimu, menyembahmu Tuhan. Dan dia berkata, ya Tuhan, Tuhan, jika Engkau mau Tuhan, Engkau dapat mentahirkan. Jawab Tuhan, aku mau. Dan dijamahlah seorang kusta itu, dan dia sembuh, dia ditahirkan Tuhan. Demikian kami berdoa ya Tuhan Yesus. Di tahun yang ke-76 bangsa kami Tuhan Yesus, biar Kau tahirkan bangsa kami. Tahirkan dari sosial, politik, ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Tahirkan ya Tuhan semua segala pemimpin bangsa kami. Jadikan ya Tuhan Indonesia maju, Indonesia yang diberkati, Indonesia jaya. Demikian kota kami ya Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan ya Tuhan. Bebaskan semua Tuhan Yesus dari narkoba. Bebaskan ya Tuhan Yesus dari prostitusi ya Tuhan. Bebaskan ya Tuhan dari korupsi koruptor ya Tuhan. Tiara lama ya lalalamu, tiara lalalamu. Pertama bebaskan juga ya Tuhan Yesus dari sakit penyakit ya Tuhan. Dari sakit penyakit ya Tuhan, penyakit corona. Bebaskan. Dan kami berdoa ya Tuhan buat setiap kami ya Tuhan yang berkumpul, yang bersekutu dengan Engkau pagi ini Tuhan Yesus. Bahkan untuk saudara-saudara kami juga Tuhan Yesus yang tidak hadir di tempat ini Bapa. Mereka yang semua yang sakit Tuhan, Engkau tahirkan mereka. Kau tahirkan kami ya Bapa. Ya Bapa Sikaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan pagi ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pak Andi ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan buka setiap kami, telinga kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang hidup Tuhan tetap tinggal di dalam kami. Tinggal di dalam kami. Jadi terang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Silakan Pak Andi. Terima kasih Pak Bobi. Mari kita sekali lagi kita berdoa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tidak ada yang lain selain kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami dilindungi, kami diberkati. Bahkan Tuhan memberi kami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih buat berkat yang selama ini telah kami nikmati. Kami mengucap syukur untuk itu. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang sedang Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan bagi generasi kami selanjutnya. Kami percaya bukan hanya hidup kami, tapi hidup anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup keluarga kami, keluarga besar kami. Masa depan kami, masa depan generasi kami. Kami percaya ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, kalau kami boleh sama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Saat ini Bapa urapi kami satu persatu, urapi aku Tuhan. Yang bukan siapa-siapa, tapi bila Kau ingin menyampaikan isi hati-Mu, untuk sharing, untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biar Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Menjadi kesaksian di dalam kehidupan ini bahwa hidup ini hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Bahwa apapun yang kami jalani, kalau kami boleh kuat, kalau boleh kami hidup, itu karena Tuhan. Kalau boleh kami menerima berkat, menerima sukacita, menerima damai sejahtera, menerima apapun dalam hidup ini. Menerima kesembuhan, pemulihan, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Bobi yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya diberkati pujian penyembahannya Pak. Sebagaimana setiap hari yang kita dengar pujian penyembahan dari tim doa memang luar biasa. Itu juga yang menjadi salah satu berkat khusus bagi tim doa pagi. Tuhan pakai semua hamba-hambanya dengan talenta-talenta yang luar biasa. Terima kasih buat Pak John, Pak Kenli, yang sudah memberi saya kesempatan untuk belajar. Ini bukan khotbah, karena kalau khotbah saya bukan pastor, saya juga belum pernah sekolah Alkitab. Ini hanya sharing dari renungan yang hari lepas hari kita jalani di tim doa. Jadi kalau misalnya ada satu kesalahan ketika saya menyampaikan renungan ini, mohon saya dimaafkan, dimaklumi. Karena ketika saya masuk dalam tim doa pagi itu hanya kerinduannya hanya ikut tim doa, ikut doa. Karena saya percaya bahwa kehidupan yang kita jalani tanpa doa itu pasti akan sia-sia. Dan ketika kita ikut doa pagi ini, kita bersyukur diberi kesempatan. Seharusnya kita bersyukur, sangat bersyukur diberi kesempatan oleh pemimpin kita untuk kita belajar merenungkan, belajar menyaksikan kebesaran Tuhan. Belajar mengungkapkan hal-hal apa yang terjadi di dalam hidup kita. Belajar menyatakan kebaikan Tuhan. Harusnya kita bersyukur karena kita diberi kesempatan. Buat saya pribadi, tim doa pagi adalah semacam kelas doa. Dulu waktu beberapa tahun lalu saya pernah ikut kelas doa, yaitu di Kris Katedral. Dan itu sangat memberkati saya. Di mana salah satu yang selalu akan saya kenang ketika saya ikut kelas doa itu yaitu mengenai doa keliling. Di mana ketika kita doa keliling, apakah itu di rumah, di kantor, di toko, saya merasakan hadirat Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya alami
Dan saya percaya teman-teman tim doa pasti mengalami dampak dari doa keliling. Nah, ketika Pak John mengajak saya untuk join di tim doa pagi, saya merasa why not? Kita butuh satu wadah di mana kita bisa saling menguatkan, kita saling mendengar pengalaman-pengalaman mengikuti Tuhan. Dan kita pasti diberkati. Jadi kita harus bersyukur kalau kita diberi kesempatan setiap pagi. Kalau bahasa anak gaul ini sih sebenarnya bukan kaleng-kaleng. Karena setiap pagi itu nggak gampang. Bangun pagi-pagi setiap hari. Saya mungkin tahun 2020 on off ikut doa pagi, tapi sejak Januari, mungkin sejak Desember 2020 sampai hari ini Agustus, bisa dikatakan absen saya itu yang merahnya bisa dihitung dengan jari. Itu karena saya merasa ini menjadi satu support system, salah satu support system di dalam kehidupan saya pribadi. Saya merasa ikut doa pagi itu adalah memberikan satu kekuatan bagi otot-otot rohani saya. Untuk saya menjalani kehidupan sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemimpin di perusahaan yang Tuhan percayakan, sebagai seorang teman. Mungkin sebagian teman-teman saya beranggapan saya adalah sahabat. Saya nggak tahu itu. Tapi yang saya percaya, saya adalah bagian dari keluarga besar kerajaan Tuhan. Nah, itu saya mau jaga. Bagaimana saya menjaganya? Ya, saya harus terus ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan pakai tim doa pagi menjadi satu wadah yang sangat memberkati saya. Lagi-lagi saya akan mengatakan bahwa tim doa pagi adalah salah satu sarana di mana saya diberkati. Saya diberkati dengan pujian penyembahan, saya diberkati dengan kesaksian teman-teman. Saya diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya diberkati oleh Pastor Peter, Pastor Darius, saya diberkati oleh Pastor Andri Montolalu, saya diberkati oleh teman-teman semua. Apapun yang Anda sekalian sharingkan, saya diberkati. Bahkan istri saya kasih saya satu buku catatan di mana kalau saya menerima rema-rema itu saya catetin. Kalau saya nggak catat, saya videoin. Kenapa? Itu penting buat saya karena kita nggak mungkin bisa ingat semuanya dengan apa yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan di tim doa pagi. Maka dari itu saya catat. Saya ada satu buku. Saya catat apa yang di-sharingkan oleh Pak Barjo. Saya catat apa yang di-sharingkan oleh Pak Ferry. Saya catat apa yang dikatakan oleh Pak John. Supaya itu pada saat saya lupa, saya buka. Dan itu memberkati. Satu kata aja, kalau Tuhan mau pakai jadi berkat, itu luar biasa. Nah, itulah yang menjadi salah satu modal saya menghadapi hari lepas hari di dalam tahun COVID-19 ini. Kita tahu berat, bukan nggak berat. Tapi kita tahu bahwa kita sampai hari ini ada. Tuhan jaga kita. Tuhan lindungi kita. Kita harus bersyukur untuk itu. Kalaupun ada keluarga kita yang mungkin mengalami
hal-hal di luar itu. Kita percaya bahwa semuanya ini akan mendatangkan kebaikan. Semuanya. Itu yang menjadi harusnya yang menjadi iman saya menghadapi semua, dan saya belajar untuk menjalani itu. Jadi saya di tim doa pagi itu sejujurnya mendapatkan banyak bonus. Saya nggak akan ragu untuk ngomong hal seperti ini. Tujuan awal ikut tim doa adalah masuk di salah satu wadah, menyampaikan hal-hal apa yang ingin disupport oleh teman-teman sekalian untuk kita sama-sama doakan. Dan beberapa doa, jawaban yang saya harapkan saya dapatkan. Kenapa saya katakan bonus? Doa yang saya bawa di dalam tim doa pagi, Tuhan jawab. Bonusnya apa? Saya masuk dalam hadirat Tuhan melalui praise and worship. Bonusnya apa lagi? Saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian yang memperatman saya. Sekalipun kadang-kadang firman Tuhan disampaikan itu keras. Kuping kita ngedengarnya, oh kok seperti ya? Bisa tertuduh nggak? Munafik kalau bilang nggak tertuduh. Andi harus saya merajakan itu, kita bukan cari yang enak, cari yang nggak enak. Jadi saya bangun pagi bukan karena pengen ini, pengen itu. Tujuan saya adalah saya ingin otot iman saya dikuatkan. Saya mendengar firman Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Ada saatnya kita perlu quality time sendiri, mendengar praise and worship dari YouTube, dari TikTok, dari CD, dari iPad, dari apapun yang Tuhan pakai. Tapi ada saatnya kita perlu secara corporate. Karena firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul berseru dengan penuh kerendahan hati dan mereka sepakat. Intinya kan adalah firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul bersepakat masuk dalam hadirat Tuhan, bergandeng tangan, meskipun kita tidak bisa bergandeng tangan. Tapi secara rohani kita bergandeng tangan. Memohon pertolongan Tuhan. Mengucap syukur, bukan hanya selalu kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya diajarin Tuhan untuk tidak selalu minta tolong. Tapi kita bersyukur dulu dengan apa yang sudah telah kita nikmati. Kadang-kadang kita ini, kadang-kadang saya ini nggak fair juga ya. Kenapa nggak fairnya? Berkat yang sudah Tuhan berikan, yang sudah saya nikmati, saya lupa. Selalu kita itu terbelenggu dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Selalu kita menginginkan hal-hal yang belum kita dapatkan. Nah, akhirnya di tim doa pagi, saya diingatkan, kita nggak boleh jadi orang seperti itu. Kita harus belajar, kita mengucap syukur, apapun keberadaan kita. Kadang-kadang kita melihat itu seperti pepatah daun rumput tetangga lebih hijau dari punya kita. Padahal nggak juga. Siapapun yang saya dan Anda mau lihat, bahwa dia lebih hijau, dia lebih diberkati. Enggak juga. Semua itu menghadapi tantangan tersendiri.
Belum tentu ketika kita masuk dalam halaman kehidupan orang tersebut, kita bisa menjalani kehidupannya. Kadang-kadang kita merasa, coba ya saya seperti dia. Coba ya saya seperti dia. Itu manusiawi, teman-teman, sahabat tim doa pagi. Tapi kembali hanya firman Tuhan yang menyadarkan kita. Supaya kita tetap kembali ke jalannya Tuhan. Mungkin Pak Kenli tolong tampilkan Mazmur 24, Pak. Makasih Pak Kenli. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Haleluya. Makasih Pak Kenli. Kita sudah mendengar di dalam Mazmur 24. Judulnya adalah Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Kemarin Pak John WA saya, Pak Andi, besok siap nggak untuk sharing renungan bukan khotbah? Saya bilang, Pak, kalau khotbah saya nggak bisa, jujur. Apa yang saya sampaikan selama ini, apapun itu hanya yang saya rasakan selama ikut tim doa pagi dan pengalaman-pengalaman hidup. Jadi nggak ada maksud untuk khotbah. Siapa saya nggak bisa apa-apa dalam hal khotbah. Saya bersyukur ada Pak John yang selalu mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Kembali ke Mazmur 24, rema yang saya dapatkan ketika saya kemarin sampai semalam membaca berkali-kali, Tuhan apa sih yang saya harus sampaikan besok, yang itu betul-betul pengalaman pribadi saya, bukan bermaksud khotbah, apalagi mendoktrin teman-teman, enggak. Ini hanya sharing
Jadi kalau salah, mohon dimaklumin karena saya belajar. Mazmur 24 katakan di dalam ayatnya yang pertama, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Di dalam Mazmur Daud ini ditekankan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang punya atas bumi maupun segala isinya, termasuk kita yang ada di dalamnya. Di dalam ayat 3 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Rema yang saya dapatkan adalah, di sini Mazmur Daud menyatakan, bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Kita tahu gunung Tuhan adalah tempat yang kudus, bahkan sangat kudus, maha kudus. Dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Di ayat keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya, Daud menyatakan hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kira-kira menurut teman-teman tim doa pagi, ada nggak orang seperti itu di dunia ini? Kalau menurut saya nggak ada orang seperti itu. Bahkan pemazmur Daud pun tidak. Tapi karena Daud menyadari kesalahannya, Daud menyadari dosanya, sama seperti kita, sama seperti saya. Kalau kita seolah-olah kita menyamaratakan, enggak. Sama seperti saya. Daud ingin berkata kepada saya seperti ini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Biar teman-teman juga merasakan rema apa yang nanti kalau baca lagi di Mazmur 24. Yang saya dapatkan adalah, siapakah saya ini yang bisa menikmati, yang bisa Tuhan kabulkan doa-doanya. Padahal kita tahu tangan dan hati kita itu nggak ada yang sempurna. Tapi karena Kristus, karena kita menerima Kristus sebagai juru selamat, dan kita mau betul-betul bertobat, betul-betul tidak mau mengulangi kesalahan demi kesalahan yang pernah kita lakukan. Di sini dikonfirmasi oleh Raja Daud di ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, ketika kita hidup yang dulunya belum menerima Tuhan, bahkan yang sudah menerima Tuhan tapi terus melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih, bahkan mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan, dosa-dosa kita anak-anaknya. Oleh sebab itu, dengan penebusan karya Kristus di kayu salib, dosa kita dihapuskan. Yang penting nih Andi, lu jangan lakukan lagi. Lu jangan lakukan lagi. Nah, salah satu supaya saya tidak melakukan lagi, saya harus diperlengkapi. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan apa lagi? Dengan mendengar kesaksian-kesaksian dari teman-teman tim doa pagi. Yang semuanya on fire, yang semuanya semangat di dalam mengikuti tim doa pagi, meskipun bangun pagi-pagi sekali. Jadi kita harus bersyukur.
bahwa tuduhan demi tuduhan yang ada di dalam hati, di dalam pikiran kita itu bukan datangnya dari Tuhan. Saya percaya itu bukan datangnya dari Tuhan. Oke, saya percaya. Dari mana? Ya, saya mendengar kesaksian-kesaksian. Kalau kita terus merasa tertuduh, misalnya di tim doa pagi, dengar beberapa hamba Tuhan menyampaikan renungan, menyampaikan khotbah yang keras, kita merasa tertuduh. Besok kita nggak ikut tim doa pagi, lusa nggak ikut. Yang rugi siapa? Ya kita. Nah, oleh karena itu, hal-hal seperti itu buat saya justru bagus kalau kita mendengar khotbah-khotbah atau renungan dari hamba-hamba Tuhan yang ditunjuk oleh Pak John untuk menyampaikan renungan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kita harus bersyukur. Kita mau didinabobokkan dengan khotbah-khotbah atau dengan renungan firman Tuhan yang isinya berkat, teori-teori kemakmuran, mengikut Tuhan pasti diberkati, mengikut Tuhan nggak ada masalah. Nggak ada itu. Saya sih nggak mau ikut yang begituan, terus terang. Dan saya percaya Pak John pasti dan Pak Kianli diberi hikmat khusus oleh Tuhan. Saya terus terang, kalau saya nggak diberkati di tim doa pagi, bukan saya cari berkat ya teman-teman. Kalau saya nggak diberkati dengan renungan, sharing firman Tuhan, ataupun kesaksian dari teman-teman, saya nggak mau bangun pagi-pagi dengerin. Buat apa? Kalau itu bikin saya malah bukan bertumbuh, malah bikin saya jadi pahit, buat apa? Nggak ada gunanya. Mendingan saya buka YouTube, duduk santai-santai, dengerin. Tapi karena saya merasa, terutama setahun ini, saya merasa, oh ini tuh memperkuat otot iman gua loh. Saya melihat, saya bukan Pak Kianli sebagai pemimpin saya, enggak. Saya melihat mereka adalah orang-orang yang oleh apa ya, oleh berkat khusus dari Tuhan, mereka ngalah loh. Mereka jarang sekali membagikan firman Tuhan, padahal mereka tentunya kita lah. Tapi Pak John, Pak Kianli memberi kesempatan buat saya, buat Ibu Yeni, buat Pak Widoyo, buat teman-teman semuanya untuk membagikan. Jadi kita tuh belajar, diberi kesempatan belajar. Ya kita harus manfaatkan. Ada kesalahan, namanya juga belajar. Tapi saya percaya, kalau kita mau belajar terus dan kita mau di mentor, kita mau diarahkan oleh pemimpin kita, kamu jangan khotbah ya, kamu membagikan renungan. Kamu men-sharingkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Loh, kalau kita jadi orang yang dipimpin ya harus mau. Baru kita bisa bertumbuh. Sama kalau kita ikut kelas, naik kelas. Bagaimana kita mau naik kelas kalau kita nggak ngikutin gurunya ngomong apa, kita maunya sendiri gimana? Saya percaya kita bukan anak kecil lagi, jadi pasti ada, saya percaya pasti ada banyak berkat-berkat khusus yang Tuhan siapkan bagi kita semua di tim doa pagi. Nggak mungkin lah kita bangun pagi-pagi itu karena Tuhan ya, bukan karena kita. Kita nggak mungkin bangun pagi-pagi masuk dalam hadirat Tuhan, seperti teman-teman melayani, membawa pujian penyembahan, membawa tim doa pagi masuk dalam hadirat Tuhan setiap pagi loh. Masa nggak ada berkat khusus dari Tuhan buat kita? Saya nggak percaya. Berkat khusus itu jangan selalu selalu digambarkan materi, ini, itu, doa-doa yang dikabulkan. Saya mengalami ada doa saya yang tidak dikabulkan Tuhan, tapi saya bersyukur untuk itu. Coba kalau dikabulkan, mungkin saya nggak ada di sini. Jadi, mari teman-teman dengan penuh hati, karena kita juga ada di komunitas, bukan hanya di tim doa pagi, yuk kita jaga kesulitan komunitas ini. Karena firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, bersepakat, berseru, bergandeng tangan secara
spirit rohani di dalam Kristus. Di situ Tuhan hadir. Saya percaya bukan hanya saya merasakan hadirat Tuhan. Kalau teman-teman tidak merasakan hadirat Tuhan, tentu teman-teman juga nggak mau bangun pagi-pagi. Apa yang kita cari? Kita nggak dapat dalam tanda kutip kita ikut doa pagi nggak dibayar kok, iya kan? Tapi karena kita merasa, wah, kok gua udah ikut. Kalau saya secara pribadi ya, 1 menit terakhir Pak John, Pak Kelly. Kalau saya pribadi, kok sejak gua ikut tim pagi, gua hidup ini ya. Misalnya contoh kecil aja. Kok gua habis ikut doa pagi, gua semangat ya sepedahan ya. Dulu gua lari sampai bisa 42 kilo. Dari berat badan gue 105, gue bisa 82. Terus gue lengah, sekarang jadi 88. Nggak bisa lari lagi. Sepeda. Tapi sejak ikut tim doa pagi, kok sepeda gue jadi mantep ya. Itu salah satu aja dari sekian banyak. Kalau saya mau sampaikan semua, habis waktu kita. Tapi wah, itu luar biasa loh buat saya. Dan saya mau juga membuktikan ke anak-anak saya, terutama anak saya yang paling besar. Ini bapak lu juga bisa ya setiap pagi bangun pagi. Gue sebagai imam dari keluarga, dengan segala latar belakang, kekurangan, kelemahan saya sebagai kepala keluarga. Mau tunjukin ke anak-anak kapan? Itu rahasia Tuhan. Tapi pada saat saya diberi kesempatan dalam hal ini ikut tim doa pagi, saya mau anak saya yang gede juga melihat. Jadi saya di Instagram bukan cari-cari follower, cari-cari orang yang love atau yang like, enggak. Itu biar menjadi satu cerita hidup saya kelak. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati saya, yang membuat saya bahagia, membuat saya tersenyum. Ada juga orang-orang yang membuat saya sedih. Itu semua Tuhan pakai menjadi support system. Dan kita harus terima paket dalam hidup ini. Nggak ada semuanya bikin kita happy. Tapi kalau kita terus semangat di dalam Tuhan, ya kita bukan hanya diberkati, tapi kita juga menjadi berkat. Menjadi penopang juga. Jadi yuk kita sama-sama ikut Pak John, Pak Kian Lee. Tuhan sudah pakai mereka berdua untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Masa kita mau terima yang baik-baik aja? Kalau mereka juga manusia, kalau mereka salah pilih, orang, misalnya mereka hari ini salah pilih Andi menyampaikan renungan firman Tuhan, ya kita maklum dong. Ini bukan khotbah, saya kalau disuruh khotbah saya nggak mau, saya nggak bisa, karena saya nggak punya latar belakang sekolah di sana. Tapi kalau disuruh menyaksikan kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan Tuhan, banyak saya alami, banyak sekali. Di masa COVID ini banyak saya alami. Saya tutup dengan satu kesaksian yang terjadi minggu lalu. Jadi minggu lalu saya ke Hills. Saya lihat ada beberapa kemeja, wah kok bagus banget ya kemeja ini. Kok saya nggak pernah lihat, padahal saya yang beli. Akhirnya saya coba, nggak muat. Aduh sayang banget ya. Saya udah pilih ada 3 motif. Tuhan ingetin saya ke salah satu hamba Tuhan. Ini size-nya beliau. Akhirnya saya bilang, 3 ini kamu tolong keep ya di kasir. Nanti saya WA, kamu tolong paketin ya ke hamba Tuhan ini. Singkat cerita, dikirimlah itu. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Setelah diterima oleh hamba Tuhan yang juga memberkati hidup saya nggak usah cerita yang lain. Karena kalau tangan kanan memberi itu, tangan kiri itu nggak boleh tahu. Tapi kalau kita menyaksikan kebaikan Tuhan, nggak apa-apa. Manusia mau nilai kita apa? Kita bukan hidup karena apa yang diomongin oleh orang. Kita hidup apa yang firman Tuhan dan hati kecil kita. Singkat cerita, setelah diterima, dicoba pas. 3 hari kemudian saya dikirimi ribuan kemeja oleh supplier saya.
kemeja yang kualitasnya sama, bahkan lebih beraneka ragam. Di mana kemeja ribuan itu saya bisa pakai karena ada size saya. Saya merasakan Tuhan, Kau itu luar biasa. Apakah 3 kemeja yang tadinya size tersebut saya nggak bisa pakai, saya akan simpan dulu di lemari sampai saya kurusan lagi seperti dulu? Oh enggak. Saya melangkah aja, apa yang Tuhan ngomong di hati saya melangkah. Saya nggak peduli yang lain. Tapi saya melihat ada pemeliharaan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, Tuhan kirim yang baik. Kita Tuhan yang luar biasa. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya alami dan teman-teman Allah. Jangan takut, kita maju terus, kita semangat. Bukan hanya mencari berkat Tuhan, tapi kita mencari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita belajar, sekali lagi kita belajar. Terima kasih Pak John, Pak Kenli, Pak Bobby, semua teman-teman, sahabat tim doa pagi. Saya harus berani ngomong kita semua sahabat. Setahun lebih loh, hampir setiap hari kita ketemu. Puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman kalian semua luar biasa memberkati saya. Shalom. Bu Esther. Ya, selamat pagi teman-teman. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Pak Andi buat renungan firman Tuhan yang sangat memberkati. Mari teman-teman kita mau bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kita mau doa sepakat bagi bangsa kita. Bangsa yang spesial yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita percaya bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera. Tidak akan ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita percaya bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat karena kita menjadi pendoa-pendoa untuk bangsa kita. Mari kita sepakat dalam doa kita. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ada di Indonesia Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan taruh kami di tempat yang benar supaya kami menjadi berkat di mana kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur buat bangsa kami ini Tuhan. Kalau orang bilang bahwa bangsa kami ini menjadi bangsa yang tidak baik Tuhan, tidak berakhlak, bangsa yang banyak teroris, bangsa yang miskin, kami mau perkatakan di hadapan Tuhan bahwa bangsa kami inilah bangsa yang bernorma, bangsa yang aman, bangsa yang tenang, bangsa yang makmur, bangsa yang bersatu, bangsa yang takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada di Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur buat tim doa pagi ini. Setiap hari kami bersepakat Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mendengar setiap seruan kami dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami pada pagi hari ini kami ucap syukur Tuhan untuk tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit secara nasional terus mengalami penurunan menjadi 46,8% dari yang sebelumnya meningkat. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa Allah cinta Indonesia. Kami mengucap syukur buat hal ini Tuhan. Tuhan berkatilah segala usaha pemerintah untuk mengendalikan pandemi ini supaya berhasil. Meningkatkan keberhasilan pandemi COVID-19 ini menjadi faktor utama pemulihan ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setelah COVID ini Tuhan,
faktor utama pemulihan ekonomi kami akan meningkat menjadi baik dan hari ke hari menjadi baik Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga untuk hal ini. Kami percaya bahwa Engkau sedang mengerjakan hal-hal yang baik buat bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa agar pemerintahan membentuk tim khusus untuk menangani daerah-daerah yang mengalami kasus kematian yang tinggi, supaya kematian karena COVID ini bisa ditangani. Kematian COVID ini segera berkurang Tuhan, dimanapun dari pelosok tanah air kami, dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan, penanganan dari daerah-daerah untuk menangani kasus kematian yang tinggi ini akan pulih Tuhan. Bangsa kami akan berkurang kasus kematian karena COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih juga Tuhan, bangsa kami diberikan kesempatan untuk mengalami COVID ini, karena di situ kami akan melihat bahwa karya-karya Allah akan menjadi nyata untuk membentuk karakter kami di dalam Tuhan, supaya kami tetap kuat menjalani, dan kami tetap kuat, dan kami tetap taat kepada Tuhan, supaya kami tetap bersandar, bergantung kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Indonesia bisa melewati kasus COVID ini, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat semuanya ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pak Bobi, silakan Pak. Oke, baik. Bapak terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu Andi ya Tuhan. Sharing pagi yang indah ini ya Tuhan. Doa-doa kami juga telah disampaikan oleh Ibu Esther Tuhan. Kiranya semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Bapak, kami mau tetap setia kepadamu Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu ya Tuhan. Demikian hidup kami mau mengasihimu Bapak, karena Engkau baik bagi kami. Kami mau tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Melayani-Mu Tuhan, tetap setia. Kami mau setia sampai kami mendapatkan mahkota-Mu. Haleluya.
kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kami mau melayanimu dan tetap setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Bobi, Pak Andi, Bu Esther yang sudah berdoa. Mazmur 25 yang dengan perikopnya adalah doa mohon ampun dan perlindungan. Perikop ini membuat kita ingat siapa sebenarnya orang yang harus minta ampun dan perlindungan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak membutuhkan itu. Apalagi di saat pandemi ini. Tetapi manusia cenderung lebih sering minta perlindungan. Karena manusia selalu berkata, buat apa saya minta ampun? Orang saya nggak berbuat salah. Tetapi pagi hari ini disingkapkan oleh saudara kita, sahabat kita, Pak Andi, mengatakan bahwa manusia itu tidak ada yang terluput dari salah. Mazmur 25 ayat 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ini bukan bertanya siapa yang takut akan Tuhan. Artinya, barang siapa yang takut akan Tuhan? Ya kita harus belajar untuk takut akan Tuhan. Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kadang manusia selalu memilih jalannya sendiri dan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Itulah salah langkah. Jika Tuhan yang menunjukkan jalan, maka pilihannya tidak akan salah. Ayat yang ke-13 berkata, orang itu sendiri akan menetapkan kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mungkin ayat ini orang bisa berkata, oh kebahagiaan itu adalah suatu pilihan. Nah di sini saya mau tambahkan, kalau di dalam ayat Ibrani itu lebih lengkap artinya. Yang pernah saya pelajari adalah seperti ini. Ini harus dicatat deh, dicatat. Mazmur 25 ayat 13. Orang itu sendiri akan menetapkan
dan dalam kurung. Nah, dalam kurung ini untuk yang takut akan Tuhan dalam kebahagiaan. Jadi orang yang takut akan Tuhan baru bisa menerima kebahagiaan itu. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya Tuhan memberikan segala-segalanya untuk anak cucunya menguasai segala yang kita miliki dan yang diberikan oleh Tuhan tentunya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajari kami dengan singkat, padat, tetapi kami percaya Roh Kudus yang memimpin kami. Kami mau belajar taat dan setia dan tertib Tuhan tentunya, karena Roh Kudus itu tertib. Ajari kami disiplin, ajari kami memiliki kekuatan untuk berkomitmen dengan Engkau ya Tuhan. Dengan cara yang sederhana saja Tuhan, yaitu takut akan Tuhan, maka Engkau memberikan hikmat itu kepada kami. Banyak manusia di luar sana untuk mencari-cari hikmat, bahkan hikmat dikejarnya, tetapi ia lupa. Sebenarnya yang harus dikejar adalah Tuhan. Ketika kita mengejar Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, maka hikmat itu diberikan secara gratis oleh Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga. Haleluya. Amin. Silakan Pak Kendi. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Selamat pagi semua. Terima kasih Pak Wobi, Pak Andi, Bu Esther, dan Pak John pagi ini yang sudah melayani. Teman-teman, besok kita akan doa pagi gabung dengan FC Rayon 1. Jadi dikarenakan kita punya kapasitas Zoom ini adalah 100. Jadi tolong kita masuk lebih awal. Karena kalau andai kata sudah mencapai 100, tidak akan bisa masuk ke dalam Zoom-nya. Ya, bukan nggak di invite ya, enggak. Maksudnya Zoom-nya menolak nantinya. Jadi kalau bisa sebelum jam 4:30 sudah masuk, dan mungkin saya akan juga bangun lebih pagi lagi untuk persiapannya gitu ya. Jadi teman-teman tolong dipahami bahwa besok pasti akan lebih ramai, karena yang saya lihat di Zoom FC Rayon 1 itu biasanya sekitar 60-an, 50 lebih gitu kan. Kalau andai kata belum lagi ada undangan-undangan yang akan masuk lagi ya, bisa ada 100 lebih, maka tidak akan bisa masuk. Ya, baik. Untuk WL mohon lebih awal datang, karena memang pagi ini Bu Ana dan Bu Lisbeth tidak bisa, jadi meetingnya kita cancel. Saya mohon besok pagi lebih awal lagi, karena memang supaya kita bisa tes soundnya gitu ya. Baik, kita akan tutup doa pagi kita, dan ada beberapa permohonan doa pribadi. Saya mohon nanti Pak Andi mendoakannya sambil doa berkat Pak. Silakan Pak Andi. Haleluya. Engkau satukah? Kami mengucap syukur untuk kebaikan, untuk pemeliharaan, penjagaan setiap hidup kami, maupun Mama dari Ibu Linda Christian, yang mana
dalam menjaga, memberikan yang tercinta. Juga berdoa untuk Priska dan Haima yang dalam proses pemulihan